Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Aba Mesyela dan Hadi Nurul Hidayat akan mempresentasikan tentang Electrosurgical Unit atau biasa disingkat ESU. Baik, sebab yang akan dibahas adalah pengertian, prinsip kerja, cara kerja, rangkaian ESU, blok diagram ESU, dan bagian-bagian alat. Pengertian dari ESU atau Electrosurgical Unit. Apa itu Electrosurgical Unit? Electrosurgical Unit merupakan salah satu peralatan bedah modern. Dengan ESU, dokter ahli bedah dapat membuat sayatan dengan cepat. Selain itu, ESU juga dapat difungsikan untuk tujuan mengendalikan perdarahan yang terjadi pada tindakan operasi, karena pembuluh darah yang terbuka di sekitar luka akibat sayatan dapat langsung tertutup. Teknik bedah menggunakan ESU disebut dengan teknik electrocautery. Teknik electrocautery ini merupakan teknik menggunakan tegangan 1000 sampai 2000 volt. Prinsip kerja dari Electrosurgical Unit. Alat ini memiliki prinsip kerja memusatkan arus listrik bolak-balik atau alternating current berfrekuensi tinggi ke salah satu jaringan pada tubuh pasien dengan menggunakan elektroda sebagai medianya. Adapun jangkauan frekuensi yang biasa dipakai dengan rentang frekuensi tinggi antara 200 kHz sampai dengan 3,3 MHz. Pengaliran arus listrik frekuensi tinggi melalui jaringan biologi ini bertujuan untuk mencapai efek bedah seperti pemotongan, penggumpalan, dan pengeringan. Alat ini merupakan alat yang efektif untuk memotong jaringan, di mana pada saat yang sama dapat mengontrol jumlah pendarahan. Cara kerja dari Electrosurgical Unit yaitu dengan membangkitkan sinyal frekuensi tinggi oleh generator yang disesuaikan dengan efek medis yang diinginkan oleh dokter. Berbagai bentuk sinyal yang dikeluarkan oleh Electrosurgical Unit memiliki kegunaan yang berbeda. Dari penggunaan sinyal untuk ESU ini diharapkan selama proses operasi pasien tidak mengalami kehilangan banyak darah. Proses selanjutnya, arus dari generator electrosurgical ini kemudian akan mengalir melalui ujung elektroda menuju ke resistansi atau tahanan tubuh manusia dan kembali ke generator pembangkit sinyal melalui plat grounding. Bisa kita lihat bentuk sinyal yang dihasilkan, yaitu ada berbeda-beda sinyal dengan memiliki fungsi yang berbeda. Bentuk sinyal yang kotan atau pure cut akan menghasilkan panas yang sangat tinggi yang digunakan untuk memotong serta menguapkan jaringan dan otot. Bentuk sinyal yang terpotong-potong atau coagulation akan menghasilkan panas yang lebih rendah yang digunakan untuk menggumbalkan jaringan dan otot. Pada sinyal blend 1 digunakan untuk penguapan dengan minimum hemostatis, sedangkan pada blend 2 dan 3 digunakan untuk cutting dengan efektivitas yang rendah, namun memiliki maksimum hemostatis. Bisa kita lihat rangkaian dari Electrosurgical Unit itu sendiri, di mana rangkaian listrik suatu unit bedah elektro ini terdiri atas generator listrik dan elektroda aktif atau alat yang dipegang, elektroda aktif yang dipegang oleh dokter, kemudian pasien dan elektroda balik pasien yang kadang-kadang disebut elektroda pasif atau elektroda tanah, atau bantalan atau plat pasien. Elektron atau muatan listrik merambat dari generator melalui elektroda aktif menuju pasien dan kembali ke generator lewat elektroda tanah pasien. Dan dengan demikian terbentuklah rangkaian listrik yang lengkap. Bisa kita lihat blok diagram dari Electrosurgical Unit, di mana power supply mendapatkan inputan dari jala-jala PLN. Kemudian power supply akan memberikan tegangan ke semua rangkaian. Pada rangkaian osilator sebagai pembangkit frekuensi dan akan diatur penggunaannya oleh rangkaian kontrol yang kemudian akan masuk ke rangkaian modulator untuk dimodulasikan dan akan dikuatkan oleh preampere dan kemudian dikuatkan lagi oleh rangkaian power ampere yang akan menghasilkan frekuensi tinggi dan akan dikeluarkan melalui patient plate atau elektroda pasif. Sedangkan untuk arus dari supply yang masuk ke generator akan diisolasikan, sehingga menghasilkan frekuensi tinggi dengan pulsa yang berbeda untuk cutting, berbentuk sinus yang teredam. Setelah itu, rangkaian akan mengendalikan dalam penggunaannya.
Bentuk dapat dipilih sesuai kebutuhan baik untuk cutting maupun untuk koagulasi. Output dari generator akan dikeluarkan melalui elektroda aktif. Berikut bagian-bagian alat dari electrosurgical unit. Yang pertama tadi power supply, di mana pembangkit arus searah fungsinya untuk pembangkit arus searah di mana arus bolak-balik ini diubah menjadi arus yang searah. Pada blok ini terdiri dari saklar penghubung atau on-off switch, dilengkapi dengan transformator step down, serta penyearah yang menyalurkan tegangan listrik ke rangkaian yang membutuhkan. Kemudian pembangkit frekuensi tinggi atau HF. Pembangkit ini adalah bagian yang membangkitkan frekuensi tinggi melalui rangkaian osilator. Kemudian diperkuat oleh rangkaian amplifier. HF filter merupakan penyaring terhadap frekuensi tinggi yang dihasilkan oleh osilator ke rangkaian catur daya atau power supply. Pesawat electrosurgical unit ini menggunakan rangkaian osilator sinusoidal untuk menghasilkan sinyal frekuensi tinggi. Pemotongan electrosurgical unit dicapai dengan gelombang sinyal sinusoidal yang terus-menerus, sementara koagulasi dicapai dengan sekumpulan paket gelombang sinyal sinusoidal. Berbagai bentuk sinyal yang dikeluarkan oleh electrosurgical unit ini memiliki kegunaan yang berbeda, seperti yang saya bahas di awal. Kemudian ada interface. Interface ini terdiri dari berbagai tombol dan display setting, mulai dari pemilihan mode, tingkat daya cutting, monopolar 1 dan 2, tingkat daya cutting bipolar, dan tingkat daya coagulating. Selanjutnya yaitu ada elektroda. Elektroda ini terbuat dari bahan yang bersifat konduktor dengan bentuk fisik mempunyai permukaan yang sempit. Hal ini bertujuan agar arus listrik frekuensi tinggi akan lebih terpusat hingga panas yang dicapai pada tubuh merupakan panas yang maksimum. Jenis-jenis elektroda yang dapat kita ketahui di sini adalah antara lain yang pertama yaitu elektroda jarum atau needle electrode. Elektroda ini sesuai dengan namanya berbentuk jarum dengan luas permukaan yang sangat sempit dan digunakan pada pembedahan jaringan tubuh yang kecil. Selanjutnya yaitu elektroda pisau, knife electrode. Elektroda aktif ini berbentuk pipih seperti pisau dan digunakan pada proses pemotongan atau cutting. Yang ketiga yaitu elektroda lingkar pita, band loop electrode. Elektroda aktif yang berbentuk lingkaran yang digunakan untuk mengambil bagian yang menonjol pada bagian kulit. Elektroda bola. Elektroda aktif yang bentuknya menyerupai bola. Pada penggunaannya, elektroda ini digunakan untuk penggumpalan darah atau koagulasi. Dapat juga untuk pembakaran jaringan kulit yang tidak dikehendaki atau fulgurasi dengan cara memberikan jarak antara elektroda terhadap permukaan kulit yang akan diterapi. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.